Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Reni Andiani dari blog www.andiani.net. Di video kali ini aku arek nge-review dua, bisa dibilang bukan foundation ya, jadi bisa dibilang ini complexion dari Korea. Mungkin kalau kalian ingat, tahun lalu sekitar bulan September atau Oktober, aku pernah review produknya Bare & Bliss, yaitu si lip product dan eyes produknya. Dan sekarang mereka itu udah punya complexion produk juga, dan mereka baru aja ngumumin brand ambassadornya yang dari Indonesia, yaitu Senina Cinnamon, itulah pokoknya ya, yang membintangi film Photocopier. Total mereka meluncurkan 4 produk Bare & Bliss yang seri Bloom Matte ini, dan aku di sini punya 2 produknya. Jadi aku di sini punya Fine to Refine Compact Powder sama True Beauty Inside Cushionnya. Jadi di sini yang bakal aku review dan aku coba di depan kalian itu adalah 2 produk ini. Mungkin 2 produk lainnya kalau misalnya aku tertarik buat beli bakal di review juga kemudian hari. Ayo nama kita cobain dulu yang si BB cushion sama compact powdernya. Untuk yang pertama tentunya aku bakal coba BB cushionnya dulu. Dan di sini muka aku udah pakai skincare, udah pakai sunscreen. Setelah itu bakal aku langsung timpa pakai si BB cushionnya tanpa pakai primer, biar buktiin ke kalian hasilnya kayak gimana kalau nggak pakai primer sama sekali. Oke, kita langsung praktek aja. Ini aku punya yang shade nomor 1 Light Petal Shower, dan ini isinya sedikit banget sih, cuma 10 gram. Bisa dilihat untuk bentuk aplikatornya seperti ini. Nah, ini bentuk sponge-nya kayak gini ya, bisa dilihat tuh. Dia bentuknya yang teardrop gitu. Jadi di ujung-ujung sini kita bisa menjangkau area-area seperti di cuping hidung ataupun di area bibir atau di area bawah mata juga bisa banget. Terus untuk puffnya sendiri sih menurut aku udah cukup oke, cukup empuk, dan ininya juga dijahit jadi nggak bakal gampang copot. Terus di packagingnya sendiri udah ada kacanya standar aja sih, dan yang aku suka dia packagingnya kokoh, terus agak beda dari yang lain. Biasanya kan yang ini doff atau matte, tapi kalau ini tuh bentuknya kayak gini, lucu banget, dan dia juga warnanya fun banget. Terus untuk shade-nya sendiri, ini nih bentuk cushionnya. Untuk setnya sendiri sebentar aku colek dulu. Dia kenapa ya isinya cuma 10 gram. Ini yang nomor 1 ya, aku cuma punya yang nomor 1 nih, kayak gini. Jadi cukup terang, dan tapi dia terangnya itu lebih ke netral, bukan ke kuning. Jadi memang disesuaikan dengan mungkin kulit orang Korea dan kulit orang Asia lainnya. Jadi di aku pun udah pakai beberapa kali, ini bagus, jadi nggak terlalu abu-abu monyet ataupun pektai. So, ayo kita cobain. Tuh, ini tuh ada cool sensation. Jadi begitu kita aplikasiin tuh berasa fresh kulit kita. Terus di sini tuh dia klaimnya adalah medium to full coverage, tapi aku ngeliat sih kalau yang aku rasain, aku maya ya teh lebih ke low to medium sih. Jadi bisa dibikin sheer kalau misalnya nggak begitu lobadasa di wajah gitu ya. Bisa dibuat juga medium kalau misalnya pengen lebih cover. Soalnya buktinya di melasma aku di area di dianya masih bisa kelihatan secara samar, walaupun samar sih, tapi nggak begitu nutup banget. Soalnya kalau misalnya kita bandingin sama foundation atau cushion yang full coverage, itu bakalan nutup banget. Terus yang aku suka, dia ini adalah satin finish, jadi kelihatan kulit kita healthy glowing gitu. Ini bisa dilihat ya perbedaannya. Ini aku pakai sebelah, dan ini sebelahnya lagi belum aku pakein si cushionnya. Oke, ini final looknya. Bisa dilihat ya, dia glossy. Jadi lebih ke dewy finish, tapi dia dewy finishnya bukan yang becek dan benar-benar ringan. Jadi nggak ganggu, nyaman aja dipakainya. Oke, sekarang aku udah full makeup dan aku bakal cobain si Fine to Refine Compact Powder SPF 25 PA++. Jadi dia juga walaupun bedaknya ada SPF-nya juga walaupun sedikit ya. Bisa kalian lihat untuk bedaknya sendiri, embossnya sungguhlah cantik ya. Ada emboss bunganya. Ini juga aku
pakai yang shade 01 Fair Light Petal juga. Untuk si puffnya sih standar aja ya kayak gini, dan ini menurut aku cukup tipis untuk ukuran puff, jadi make sure kayaknya nanti harus diganti gitu kalau misalnya habis beberapa lama. Sekarang kita langsung cobain aja bedaknya jika kumahanya. Sebelum final review, jujur ini kayak agak sayang sih buat ngambilnya karena embossnya cantik banget, emboss bunganya. Sekarang aku mau tap-tap, bisa kalian lihat nanti sebelah di muka aku jika kumahanya hasilnya. Ini kan muka aku berminyak ya, jadi kalau misalnya lama-lama itu nanti bakal oily kan si cushionnya. Nah ini baru aku tap-tap dikit aja, udah langsung kelihatan lebih matte tapi halus, lembut, dan ngeliatin pori-pori lebih blur. Nggak hilang ya, pori-porinya tetap kelihatan, apalagi tipe pori-pori aku tuh yang gede banget, emang genetik. Terus juga dia nggak geser makeup. Nih, bisa dilihat ya perbedaannya. Ini yang pakai bedak, ini yang cushion aja. Oke, jadi ini keseluruhan looknya. Tuh, lihat, bagus kan, matte-nya itu tetap ada glowingnya. Si highlighternya juga nggak kehapus, blush on-nya juga nggak kehapus. Jadi tengah rubah nanaon ke makeup yang lain. So, kita sekarang review keseluruhan gimana sih produknya. Yang pertama kita bahas dari packagingnya dulu. Untuk packagingnya sendiri datang dengan box kayak gini, dan boxnya juga lucu banget, bisa dikoleksi. Terus di sini juga ada klaimnya kalau ini tuh Miracle Bare Essential Miracle Bloom SPF 45+++. Untuk yang cushionnya dia tuh nggak cuma buat makeup aja, tapi dia juga ada 5 kandungan bunga di dalam si produk Bare and Bliss True Beauty Inside Cushion. Untuk shade-nya sendiri saat ini cuma tersedia 3 shade aja. Itu sih yang disayangkan menurut aku, karena kulit orang Asia, khususnya orang Indonesia itu benar-benar beragam pisan kan. Untuk yang bedaknya sendiri, packagingnya nggak beda jauh ya, kayak gini juga sama si yang cushionnya, dan dia juga mengandung 5 macam bunga, SPF 25 PA++. Terus dia fungsinya sendiri bisa moisturize and nourish skin, bikin muka kita bebas minyak. Nah, untuk packaging si cushion dan bedaknya sendiri bisa dilihat kayak gini ya. Tadi udah lihat juga pas aku demoin pakainya, emang cute banget, bagus banget buat dikoleksi. Dan untuk isinya sendiri sih sedikit sebenarnya. Untuk cushionnya sendiri isinya 10 gram, yang biasanya dimana cushion teh biasanya isinya 15 gram, kalau ini 10 gram, dan harganya juga memang cukup affordable sih untuk ukuran cushion Korea. Dia harganya 150 ribuan, dan untuk bedaknya juga nggak beda jauh harganya. Ini isinya juga cuma 6 gram, dan yang ini lebih matte sih packagingnya, tapi dua-duanya kokoh dan dua-duanya lucu. Aku suka sih sama kedua packagingnya. Untuk performance-nya sendiri kayak gimana? Menurut aku untuk performance-nya sendiri, sekarang aku mau bahas yang cushionnya dulu ya. Yang cushionnya teh menurut aku cukup oke. Dia punya finish medium to low to medium coverage. Untuk full coverage aku nggak bisa bilang itu full coverage karena ya nggak full banget. Ada cool sensation begitu kita pakai, dia nggak ada bikin lengket, nggak greasy sama sekali juga. Pokoknya nyaman, bener-bener kayak second skin juga hasilnya. Jadi menurut aku ini cocok buat sehari-hari. Tapi kalau misalnya untuk special occasion, kayaknya kamu butuh cover ekstra daripada ini. Dan di kulit aku yang berminyak, ini hasilnya memang glossy finish gitu kan, lebih ke dewy finish, tapi dia dewy finishnya tuh nggak lengket, nggak ganggu, nggak bikin becek. Walaupun dipakai beberapa jam juga emang sih bakal ada minyak di area T-zone karena kulitku berminyak, tapi dia bener-bener nggak yang bikin bolong-bolong gitu. Untuk ketahanannya sendiri ini sekitar 5 jaman masih oke, 4 jaman masih oke banget. Terus di area T-zone udah mulai berminyak, itu tinggal tap aja, kita tinggal tutup aja pakai bedak. Untuk transfernya gimana, transfer proof atau enggak? Jujur ini masih transfer banget, tapi transfernya nggak begitu banyak. Nanti kalian bisa lihat di sini hasil pemakaian aku setelah 2 jam pakai tuh transfernya sedikit banget ke masker. Dan itu tuh wajar banget menurut aku, malah aneh lamun misalnya cushion atau bedak nggak transfer kan, malah serem gitu loh menurutku. So aku suka sih sama si cushionnya.
dan dia juga masuk di kulit aku yang light to medium. Jadi untuk kulit orang Asia menurut aku ini masih masuk, dan dia lebih ke pink natural undertone. Untuk shade nomor satunya, mungkin yang kulitnya lebih gelap dari aku atau yang kulitnya terang tapi kuning, bisa kalian cobain yang nomor 2, dan yang lebih coklat lagi, kulitnya lebih eksotis lagi, mungkin yang nomor 3. Tapi kalau misalnya lebih gelap dari itu, kayaknya nggak bisa, belum ada, karena memang sayang cuma baru 3 shade aja. Terus dia juga belum ada refillnya, itu sih kekurangannya menurut aku, shade dan refillnya belum lengkap. Untuk harganya sendiri menurut aku masih oke. Nah, yang kedua untuk compact powdernya. Untuk compact powdernya juga surprisingly ternyata nggak cuma gimmick doang, dan ternyata emang bagus juga. Dia bener-bener bikin kulit kelihatan flawless, terus juga make up lebih tahan lama, nahan minyak juga. Ini tuh yang aku rasain pas aku pakai seharian, dia tuh makin lama makin nyatu sama kulit, dan jadi kulit tuh makin bagus, kelihatan second skin, kelihatan lebih sehat, dan kelihatan nggak dempul sama sekali, terus juga nggak patchy. Itu yang menurutku kayak wow, ternyata bagus juga nih bedaknya. Kirain tuh biasa-biasa aja, karena si cushionnya udah bagus kan, biasanya ada yang satu fail gitu. Ternyata bedaknya bagus juga dan jadi kesayangan juga sekarang. Salah satu bedak Korea yang aku suka, dan sayangnya sih shade-nya memang belum lengkap. Tapi kalau bedak sih lebih universal ya pakainya daripada cushionnya, karena kan bedak biasanya cuma ngeset doang juga nggak apa-apa. Yang penting ngesetnya nggak terlalu tebal, biasanya nggak yang bakal kelihatan kayak dodol bulukan gitu ya. Yang paling penting sih dia bikin ngeblur pori-pori dan nahan minyak, itu aja sih menurut aku. Untuk coveragenya sih dia lebih medium coverage ya, nggak yang nge-cover banget sekali pakai langsung nutup semua, enggak gitu. Ini juga recommended, jadi menurut aku yes, keduanya recommended. Ini penyegaran baru sih di Indonesia ya, setelah kita pakai produk-produk lokal terus, dan misalnya pengen cobain produk Korea yang harganya affordable, juga cute packagingnya, udah gitu juga formula yang bagus, kalian bisa cobain si Bare & Bliss ini. Sakitu sih ti aku mah. Thank you for watching, see you on my next video, bye.